Shalom. Halo. Ya, senang ini hari bisa ada Daniel. Ya, Daniel ini dulu dari Cacut sini. Tapi waktu kita nggak ada ibadah di sini, dia ke gereja lain dan saya katakan, oh welcome. Asal saja kita ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mari duduk sini aja lebih bagus supaya saya bisa lihat sebuah. Ya hanya Evi aja yang di situ. Nah, saudara-saudara, saya berbicara bahwa kita ini sampai akhir tahun kita akan terus mempelajari tentang apa? Kitab apa? Injil apa? Injil apa? Yohanes, ya. Nah, sekarang minggu lalu Pak Yosafat sudah Yohanes yang ke-11. Ya, kita semua memperoleh berkat minggu lalu. Pendeta Yosafat membagikan. Nah, hari ini kita akan masuk di Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca ayat yang genap. Saudara-saudara, saya harap jangan hanya nunggu sampai di gereja baru baca ya. Tiap hari baca terus. Kenapa? Supaya waktu saya bagikan itu sudah dapat banyak ininya. Kalau kita belum pernah jalan di Casut, kita bilang jalan ke Casut, nanti bilang Casut itu di mana? Di utara atau barat atau selatan. Tapi kalau sudah datang di sini beberapa kali, oh Om saya maksud yang ada Mandarin Center itu gampang, saudara-saudara. Jadi lebih mudah kan saya menerangkan daripada tidak tahu sama sekali itu. Ya, utara atau barat. Oke, saya akan baca dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2 sama-sama strong. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekarnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan pada bekas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada tanganku, tetapi aku tidak ada pada tanganku. Saudara-saudara, 6 hari sebelum Paskah, ini adalah Paskah terakhir, di mana pada Paskah itu Paskah orang Yahudi. Yesus sudah ditangkap di Taman Getsemani, dan sesudah itu diadili di rumah Imam Agung Kayafas dan Hanas, dan sesudah itu dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, dikirim ke Pilatus lagi, akhirnya dianiaya oleh tentara Romawi, disalibkan di Bukit Golgota, dan akhirnya mati. Tetapi hari ketiganya ia bangkit, hari ke-40 ia naik ke surga, hari ke-50 ia mengutus rohnya yang kudus, hari Pentakosta. Ingat itu selalu ya, supaya kita tidak ini. Nah, ini 6 hari sebelumnya. Ya, 6 hari Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kali ini ia akan ditangkap. Beberapa kali mereka ingin menangkap dia, tetapi tidak mampu karena dia menghilang atau dia tiba-tiba
berjalan di tempat lain sehingga mereka tidak dapat menangkapnya, karena Tuhan Yesus katakan belum waktunya, ini waktunya. Saudara-saudara, nah sebelum ia ke Yerusalem, tempat yang ia suka nginap yaitu di rumah Marta dan Maria. Saudara tahu nama saudaranya siapa? Lazarus. Ingat, jangan nama Sakeus ya, Lazarus, bingung lagi ya. Lazarus yang mati dan bangkit. Nah, saudara-saudara, mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara lihat di sini bahwa keluarga ini suka menjamu Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus ada di sekitar Yerusalem, ya, karena Betania ini sekitar 3 mil jauhnya dari Betania. Anggaplah dari sini ke mungkin North Sydney, saudara, ya, lewatin lembah, ya, itu terus naik ke Bukit Sion, itu kota Betania sana, desa mungkin, ya, pada waktu itu kota kecil. Dan keluarga ini selalu menjamu dia. Mereka mau menjamu Tuhan Yesus, tapi murid-muridnya juga ikut. Memang Tuhan Yesus hanya satu, tapi murid-muridnya banyak. Tapi keluarga ini selalu bersedia menjamu. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa keluarga ini punya kerinduan hospitality. Ingat, kalau menjamu orang di rumah itu nggak mudah, bukan? Apalagi di sini. Ya, kita kerja, kita repot, nggak mudah. Apa mungkin tempat tinggal tidak cukup? Di sini Yesus tinggal di situ. Di sini dikatakan Tuhan Yesus itu sampai berapa hari ada di situ, pergi ke Yerusalem, balik lagi di situ, naik ke keledai, balik lagi ke situ. Itu dia punya markas sekitar daerah Yudea itu. Tuhan Yesus dari utara Galilea. Ya, daerah Galilea, ya, tempatnya Nazaret, tapi Tuhan Yesus banyak spend waktu di utara, daerah bernama Kapernaum. Majority mujizat yang terjadi di utara itu di daerah Kapernaum. Saudara nanti baca, saudara selidikin, itu banyak sekali. Kalau memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang juga daerah-daerah sekitar utara sana. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang melayani siapa? Dikatakan Marta, masak, dia masak, ya. Dan di situ ada Lazarus yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah bangkit, ya. Dia ada di situ, dikatakan. Nah, dia adiknya, saudara perempuannya, ya, yang bernama Maria. Selama ini dia punya simpanan, ya, satu minyak wangi yang sangat mahal, ya, minyak narwastu, nard, atau di sini kadang bahasa Inggris disebut spike nard. Pada waktu itu begitu mahal, ukuran yang dikatakan di sini setengah kati itu mungkin sekitar 300 mili gitu. Itu saya nggak tahu, tapi dikatakan 300 dinar. Satu hari kerja pada waktu itu 1 dinar. Kalau saudara baca, 1 hari 1 dinar, berarti ini kerja 300 hari untuk punya minyak ini 300 hari. Kita tidak tahu, jangan kita dengan nilai di sini 1 hari $200 minimal berarti 60.000. Enggak, mungkin gaya waktu itu Israel enggak terlalu beda. Para buruh itu gajinya sangat rendah. Anggaplah seperti Indonesia. Indonesia 1 hari berapa? 1 hari di sana. Sekarang di Jakarta mungkin uang sini sekitar $10, ya, $10 sehari rata-rata buruh, atau mungkin $15. Nah, anggaplah 300 jadi ya $4.000 lah. Mahal, dikatakan mahal ini minyak. Dan kita tidak tahu bagaimana Maria bisa menyimpannya, tapi dia punya. Ya, dan dia datang ke Tuhan Yesus untuk mencuci kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu satu tanda
kerendahan hati dari wanita yang melakukan itu, tapi juga tanda mengasihi orang yang ia lakukan itu. Ya, dia lakukan itu, saudara-saudara, dan benar di situ ada yang kritik. Ya, dan tentu saudara tahu Yudas. Di mana-mana tuh selalu ada Yudas. Ya, selalu ada Yudas. Di grup mana aja selalu ada Yudas. Memang Tuhan izinkan itu supaya apa? Yang sehat-sehat ini bisa sadar untuk jangan sombong, tetapi terus berdoa. Ya, di dalam ini selalu ada. Nah, saudara-saudara, dia bilang begini, ini minyak, dia juga tahu karena dia di bagian ini bagian treasurer, suka hitung uang, jadi dia tahu ini 300 dinar. Kalau kita ini memang benar-benar orang ikut Tuhan, mestinya itu dijual kasih makan orang miskin. Ya toh? Tetapi kita lihat jawab Tuhan Yesus, katakan, ya, orang miskin selalu ada dengan kamu. Memang dari dulu sampai sekarang orang miskin juga tidak pernah hilang, selalu ada. Mungkin di Australia satu waktu pernah orang miskin hanya sedikit. Saudara pergi ke city, mungkin tidak ada orang yang namanya homeless. Ya, tapi sekarang makin banyak. Apalagi di Amerika akhir-akhir ini sudah diperkirakan 10% orang Amerika itu sudah jadi disebut homeless. Jadi bayangkan banyak sekali ya. Nah, ini dia punya pikiran, dia berkata gitu. Tapi ada satu murid lain yang bilang, sebenarnya bukan itu maksudnya. Dia mau supaya kas dari mereka, dia kan bagian treasurer, kasnya bisa tambah banyak. Tetapi dia, Yohanes, ada sedikit bilang bahwa apa? Dia tahu, karena dia tahu bahwa si Yudas ini bukan tujuannya mulia, tapi tujuannya supaya mau apa? Korupsi. Tidak bisa dipercaya. Benar nggak, saudara-saudara? Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa orang miskin ada di antara kita, selalu ada, ya. Tapi hari penguburanku sudah dekat, ya, karena orang-orang di sana mempunyai kebiasaan waktu orang meninggal itu dikasih dengan rempah-rempah dan minyak wangi supaya jangan baunya terlalu cepat, karena di sini kita ada ruangan es. Waktu itu mirip seperti di timur, masih belum ada. Jadi cepat sekali ya jenazah itu jadi rusak. Nah, sekarang ada 3 hal yang kita bisa belajar hari ini, yang kita bisa take away home supaya bisa direnungkan. Yang pertama di sini saya tulis, kita perlu harus saling menghargai satu sama yang lain. Kenapa saya katakan begini? Saudara pernah dengar cerita Marta menuduh adiknya atau saudara perempuannya? Ada yang bilang Maria itu adiknya, ada yang bilang itu saudara cicinya. Benar nggak kalau dari ini ya? Tapi nggak perlu, yang penting mereka berdua kakak beradik. Siapa yang lebih tua kita tidak tahu, tidak begitu jelas. Nah, mereka berdua itu pernah bermasalah. Masalahnya apa? Marta bilang begini, tercatat di dalam, saya baca tadi, kalau di Lukas 10, saudara boleh ini ya, Lukas 10 ayat 36 sampai 42, waktu Tuhan Yesus datang, waktu Maria duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, Marta minta Tuhan Yesus untuk negur itu Maria. Kenapa saya sendiri kerja di dapur menyiapkan, sedangkan dia duduk-duduk anak-anak dengar firman Tuhan. Oke? Di sini saya ingin memberikan penjelasan bahwa mereka pernah bermasalah itu, tetapi di sini tidak dicatat itu. Marta tidak marah lagi waktu
Maria diam-diam ambil minyak, pergi ke kaki Tuhan Yesus, duduk di situ, gosok dengan rambut. Dia kan nggak bilang, lo orang kok lagi capek-capek masak cuci piring, kamu nggak gitu, nggak lagi kan. Berarti apa, saudara-saudara? Berarti mereka sudah pulih. Dan di situ juga ada Lazarus, nggak dicatat. Saudara laki-laki ini bikin apa-apa, masak kayak angkat kayu bakar atau apa, tidak ditulis. Mungkin juga kita nggak tahu, tetapi memang itu tidak penting. Di sini saya ingin bagikan ada hal yang pertama, untuk kita bisa memiliki kerukunan yang Tuhan inginkan dalam hubungan kita, ya kita harus ada beberapa faktor yang saya ingin bagikan. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Permasalahan antara suami istri, saudara kakak beradik, mertua dan menantu, bapak dengan anak. Ya, saya ini di mana-mana dengar cerita itu. Sampai saya ada di New Zealand pun diteleponin hal-hal kayak gitu. Saya nggak bilang siapa-siapa. Ya, saya dengar itu. Ada cerita-cerita ini. Kenapa ini bisa terjadi? Saudara tahu? Kesatu, memang pekerjaan iblis. Tetapi kedua, lebih penting dari itu adalah kedagingan manusia ini. Kesombongan inilah yang membuat banyak masalah. Oleh karena itu, jikalau benar-benar kita mau supaya ada damai sejahtera antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama, khususnya orang dekat. Ingat loh, kebanyakan masalah tuh orang-orang terdekat, orang-orang serumah, orang sekandung itu bermasalah. Kalau yang jauh-jauh habis paling juga tutup, sudah nggak ada. Kebanyakan itu. Paling banyak nomor satu tuh suami istri, nomor dua menantu, menantu wanita, dan nomor dua wanita. Nomor dua itu saya punya studi saya bikin skripsi tentang itu. Ya, nah saudara-saudara, ini persoalan ini tidak akan selesai sama dengan Hamas dengan Israel. Saya kasih tahu, 75 tahun, 100 tahun, 1000 tahun juga tidak akan pulih kalau tidak ada kerendahan hati. Kesombongan inilah yang mengakibatkan iri hati, cemburu, marah, merasa dihina, merasa macam-macam. Itulah yang menyebabkan. Kalau kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mulia, tapi datang menyangkal diri dan sebagai hamba, meskipun dihina oleh orang Farisi, orang Saduki, tentara Romawi, orang-orang biasa yang menghina dia, pegawai juga menghina dia. Ya, kalau kita bisa memiliki hati yang demikian, dunia ini akan ada surga di muka bumi ini. Doa yang kita doakan tentang doa Bapa kami itu ada di muka bumi, ada dalam hati kita. Saudara-saudara, ini yang perlu harus kita bereskan. Karena kalau kita tidak bereskan, ini akan dipakai oleh iblis untuk merusak semua pernikahan, semua hubungan keluarga. Sampai sudah mau dekat kubur pun masih berselisih. Karena saya sudah lihat itu semua. Harus secepat mungkin katakan, Tuhan, karya penebusanmu itu bukan saja untuk menyelamatkan aku, tetapi juga membantu mengangkat kesombongan, karena ini yang ditanam oleh iblis. Ingat, iblis pada waktu ia mau berdosa terhadap Tuhan, itu karena kesombongan. Dia ingin melebihi Tuhan, dia ingin di segala-galanya. Di firman Tuhan katakan di Yesaya 14 dan Yeskiel 20, ia ingin melebihi. Saudara tahu bahwa disinilah perlu, karena kesombongan inilah yang membuat kita itu reaksinya saat sesuatu yang tidak kita senang, reaksi kita
Itu yang mengakibatkan persoalan makin hari makin besar. Katakanlah begini, saya dengan Ibu Ruth, saya salah ngomong, tapi kalau Ibu reaksinya bilang, ya Sam, ya saya tahu saya juga salah, saya minta maaf, langsung beres. Tetapi kalau dia bilang, saya bilang lu pikir lu jago, gua juga bisa ini, gua juga di tentara. Saya langsung bilang, saya dulu tukang karate juga. Nanti jadi apa kira-kira? Benar kan? Tetapi bilang, oh Tuhan, reaksi kita ini menunjukkan apa yang masih ada di dalam hati kita. Lihat ini, keluarga ini pernah bermasalah. Ya, karena tidak mengampuni sehingga mata kerja, tapi matanya lihat, oh adikku kok di situ melulu, nggak datang bantu. Saya ingin katakan yang kedua yang perlu harus kita miliki, yaitu hati selalu mengampuni satu sama yang lain dan dirubah dengan kasih. Amin. Kalau kita lihat orang dengan hati masih ada jengkel, nanti dia gerak sedikit aja langsung kita sudah salah mengerti. Benar kan? Kita salah menghakimi. Kenapa? Karena kita sudah sebenarnya masalah itu sudah ada dalam hati kita. Sehingga waktu dia ngomong begini, suaranya baru keras. Padahal mungkin tenggorokannya sakit, langsung gini. Saudara, saya itu pernah lagi sakit perut, orang telepon. Saudara tahu, mau ngomong gimana? Tapi orang nggak tahu. Orang bilang saya sombong, padahal saya lagi sakit perut. Benar gak saudara-saudara? Bisa kan terjadi dengan kita semua kan? Lagi in the middle of something dan ada telepon masuk lagi dan berturut-turut lagi. Saudara-saudara, kalau kita di dalam Tuhan, segala perkara dapat diatasi dengan baik. Hari ini saya rindu bahwa kita akan pulang dengan kelepasan benar-benar, supaya keluar semua yang namanya benih-benih iblis, benih dosa, benih kepahitan semua diangkat dari hidup kita. Supaya kita ini, saya rindu supaya kalau suami istri ngomong itu selalu sayang, sayang. Mestinya begitu. Jangan panggil istri ndut gitu, jangan. Panggil istri saya gitu, benar kan? Jangan panggil suami botak gitu, jangan. Panggil suami my master, my darling gitu, oke? Ini yang kita harus miliki. Ingat loh, kita ke gereja kalau kita tidak mengalami perubahan, berarti kita itu hanya bikin kursi panas saja. Benar? Kita harus berubah, dan itu harus nyata dan harus dilihat oleh orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita sendiri selalu merasa benar aja, kita manusia, tapi harus dilihat oleh orang yang terdekat kita, bahwa kalau sampai dia katakan, oh suamiku, istriku, engkau berubah, itu baru satu langkah, saudara-saudara. Benar nggak? Oleh karena itu hari ini saya rindu bagikan Terus kita harus ini, ya, miliki kerendahan hati, miliki hati yang suka mau apa, selalu mengampuni. Ya, ketiga, kita harus memiliki hati yang suka melupakan kesalahan yang lain. Benar nggak? Kalau kita mulai ingat-ingat yang itu dulu perkataan, selalu timbul negatif reaksi kan? Oh dulu ibu pernah bilang ke saya sakit hati. Kalau kita nggak pernah berubah itu, iblis akan pakai benih itu untuk mencari bermasalah dalam hidupnya. Oleh karena itu hari ini kita bilang, Tuhan, semua yang pernah orang sakiti dengan saya buang. Karena itu firman Tuhan katakan itu rubbish semua yang lalu itu. Yang penting sekarang saya dekat dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita jangan lebih kesetanan dari setan itu sendiri. Saudara tahu nggak? Saya pikir yang orang-orang yang bunuh-bunuhan di sana di Timur Tengah, saya nggak bela siapa, semuanya sudah pada kesetanan, lebih daripada si setan. Kadang-kadang kita bilang ini gara-gara setan. Setan bilang lu lebih kesetanan dari saya. Benar kan? Manusia itu memang jahat sekali.
Oleh karena itu kita di dalam Kristus, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus menjadi pribadi di mana cahaya Kristus itu kelihatan dalam hidup kita. Ingin dimerdekakan, amin. Ingin hidup baru, amin. Ingin suami istri makin, yang punya suami dan istri atau bersaudara ingin hidup rukun dan damai, amin. Ingat, banyak persoalan itu sebenarnya itu nggak persoalan, hanya karena tersinggung sedikit aja jadi besar-besaran. Kayak api itu sedikit aja dikipas-kipas. Saudara tahu nggak? Api yang terbakar 84 tempat di Queensland saat hari kemarin ini, itu dimulai dengan satu kecil aja. Benar nggak? Satu kecil gosok-gosok kiri, langsung api. Benar? Kita pernah mengalami kebakaran besar-besar di sini, semuanya itu mulai dengan satu rokok, puntung rokok, gitu. Tapi kalau puntung rokok itu kecil, itu gampang matikan. Tapi kalau dia sudah sebesar gedung ini, pemadam kebakaran juga sudah nggak bisa bikin apa-apa lagi kan. Oleh karena itu kita mulai belajar, katakan jikalau ada timbul pikiran negatif satu sama yang lain, bilang Tuhan, gantikan pikiran yang negatif ini dengan kasih-Mu, dengan pengampunan-Mu, dengan kerendahan hati-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan semua yang Tuhan ada itu bisa beres di sini. Saudara-saudara, jangan kita ini sampai Tuhan Yesus mau datang, kita masih bermasalah terus. Dan saya agak khawatir loh, kalau orang nggak pernah berselesai dengan masalah, berarti dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Kelahiran baru itu masih dipertanyakan, masih perlu dipertanyakan. Benar nggak orang ini? Orang jadi masalah terus itu perlu bertanya, kenapa sampai begitu? Karena benih itu belum lepas dari dia, benih jahat itu harus dibuang dari. Saya juga lahir dalam keadaan emosi tinggi kita keluarga, tapi saya benar-benar mau bilang, Tuhan, saya minta ampun dan saya mau berubah, saya menjadi ciptaan yang baru. Rindukah kita hari ini menjadi pribadi yang pulang benar-benar tidak ada musuh di muka bumi ini? Amin. Ingat loh, firman Tuhan katakan, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh jahat, kuasa-kuasa, penguasa-penguasa yang selalu berusaha untuk mau merusak imanmu, merusak damai sejahteramu, mencuri ketenanganmu. Itu adalah pekerjaan iblis dari mulai. Oleh karena itu kita tidak mau jadi korban iblis. Ingat, orang lain itu tidak sama dengan kita. Oleh karena itu kita perlu harus saling menghargai. Di sini kalau saya buka di Roma 12 ya, ayat 4 sampai ayat 8, firman Tuhan katakan ya bahwa Tuhan itulah yang memberikan orang itu karunia masing-masing. Ada yang punya karunia bernubuat, ada yang punya karunia melayani, ada yang punya karunia mengajar, ada yang punya karunia untuk menasihati, ada yang karunia untuk membagi-bagi sesuatu, punya karunia memimpin dan kemurahan. Saya hanya ingin cerita sedikit ya, supaya saudara bisa bedakan. Ya. Katakanlah di sini ada anaknya si Dewi, tahu nggak ya, kapan lari-lari. Dia datang sini, terus nabrak perjamuan kudus di sini, katakanlah. Terus jatuh, katakanlah gitu. Kalau orang yang punya karunia nubuat, dia sudah langsung, benar kan saya sudah bilang, itu bisa terjadi. Sebenarnya kan, kalau dia punya karunia nubuat, benar kan? Itu kan, saya sudah bilang bahwa itu bisa terjadi. Kalau orang yang bisa melayani, dia cepat-cepat ke dapur, dia ambil lap-lap langsung. Yang punya karunia melayani, dan yang punya karunia mengajar langsung panggil. Lain-kali jangan begitu ya, benar nggak? Benar kan dia punya panggilan ya? Jangan gitu ya lagi ya. Oke. Kalau yang suka menasehati, sudah nggak apa-apa, anak kecil, dia bisa oke. Benar nggak? Itu kan dia kata-kata yang benar kan? Padahal kejadiannya satu kan, sama kan? Tapi karunia itu beda-beda. Dan yang punya karunia membagi sesuatu, langsung cepat-cepat, Amos kamu pergi toko beli roti baru, dikasih uang langsung pergi beli roti. Benar nggak? Karena dia punya karunia suka beri.
Kalau yang suka pimpinan harus semua tenang nggak? Itu should be okay. Benar nggak? Kalau orang yang punya jiwa kepimpinan, benar nggak? Jangan kacau, tenang. Benar nggak? Nah, kalau yang suka punya kemurahan, aduh ampunilah, ini masih kecil. Benar nggak? Saudara lihat beda-beda, padahal ini kejadian yang sama. Oleh karena itu kita mesti belajar untuk menghargai orang lain, bahwa kita ini tidak sama. Meskipun satu tubuh, ada yang tangan, ada yang jari, ada yang telinga, ada yang kaki, tidak sama. Tetapi kita ini satu tubuh untuk saling mengisi. Kalau ada yang kerja di belakang, ada yang bilang, loh kamu kok duduk sini nyanyi terus di situ, kenapa nggak bantu di belakang? Benar nggak? Tapi memang dia punya karunia di sini. Ada orang yang punya karunia double, kayak Ibu Anita hari ini bisa kerja di sini, bisa kerja di situ, bisa, bisa. Punya karunia Ibu Susan, saya lihat belum pernah ke sini, berarti dia karunianya di belakang. Benar kan? Nah, memang begitu. Kita harus belajar menghargai. Kita jangan menghakimi. Yang keempat saya mau bilang, jangan menghakimi. Karena apa yang kita hakimi itu akan dihakimi. Datang dia tuh, lihat bajunya aja tuh, sudah nyonya-nyonya, sudah umur begitu masih pakai gaya gitu. Belum apa-apa sudah segitu. Benar kan? Coba lihat. Belajar untuk apa-apa itu serahkan ke tangan Tuhan. Kalau dia nggak beres, biar Tuhan yang ngurus dengan dia. Benar nggak? Kita ngatain dia, padahal kita punya sendiri juga mungkin nggak beres di mata orang lain. Bajunya sudah bangun tidur juga nggak ganti, nggak pakai lagi. Benar nggak? Mungkin nggak ada di sini, tapi itu bisa terjadi. Oleh karena itu belajar, ada apa-apa, Tuhan saya serahkan kepadamu. Biar Tuhan yang memperbaiki, dia lebih baik kan daripada saya. Benar nggak? Sebagai pemimpin memang kita perlu menasihati dan punya rule, tetapi kita belajar mulai sekarang serahkan dia di tangan Tuhan, karena Tuhan adalah yang memiliki dia. Ya, sekarang itu yang pertama, menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita lihat pelajarin di sini apa yang dilakukan Maria. Dia memberikan apa? Yang terbaik. Saudara, nggak pernah dikatakan dia pedagang atau dia orang kaya, tetapi yang dia punya, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau kita baca di kisah yang lain, namanya tertulis sampai saat ini. Boleh lihat itu, namanya tertulis sampai hari ini, bukan? Kita belajar. Dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita bilang, no, waktu sisa waktuku aku mau ke gereja, tapi bukan hari yang terutuh. Sisa waktu ke setiap hari, apa yang aku lakukan dulu, saudara-saudara. Penting ini, kita perlu penting. Kenapa? Kita bisa duduk di gereja, tetapi firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Itu firman. Jangan kita pikir kita sudah ini, karena banyak orang bukan ikut Tuhan, dia mau Tuhan ikut dia. Bukan dia benar-benar mau berserah kepada Tuhan, tetapi dia mau Tuhan yang dia pakai Tuhan dalam hidup ini. Nah, kita harus benar-benar berubah. Karena kalau kita tidak berubah, ya nama Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita yang hari-hari kita dilalui dengan hal-hal yang tidak berguna. Belajar. Karena hidup di muka bumi ini sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu perang besar-besaran. Kita tidak tahu apa semua yang terjadi. Dan juga meskipun Tuhan tidak datang pun, kita yang akan datang ke Tuhan satu waktu. Oleh karena itu, kita siapkan benar-benar. Ini penting. Kita mau pergi holiday aja siap-siap, sudah senang-senang, bukan? Kenapa kita dengan Tuhan kita tidak benar berikan yang terbaik? Lihat Maria datang, dia memberikan yang terbaik.
Dia firman Tuhan katakan dia menaruh di seluruh tubuh Tuhan Yesus, mulai dari kaki dan menyekanya dengan rambut. Saudara-saudara, ya, kejadian ini bukan satu kali. Dari permulaan pelayanan Tuhan Yesus juga ada, ya. Ya, karena di sana salah satu tanda mereka itu menghargai Yesus sebagai Mesias, yang sudah kenal dia sebagai Mesias, yang memberikan pengampunan, yang berkuasa mengusir setan dari hidup mereka, mengubah hidup mereka. Mereka tahu bahwa dia itu Mesias, sehingga memberikan yang terbaik. Kita semua sudah tahu siapakah Yesus Kristus. Apakah kita memberikan yang terbaik di dalam hidup ini? Ya, saudara, apa yang kita beri menunjukkan berapa hargai kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan menunjukkan siapakah Yesus di dalam hidup kita. Saya hanya anjurkan hari ini kita semua tinggalkan yang ini. Ingat loh, itu hartanya dia. Mungkin itu satu-satu hartanya dia yang paling berharga. Tapi dia willing to give. Kita di mana? Kalau bisa yang sisa-sisa aja untuk Tuhan. Saya hoping nanti waktu di surga Tuhan nggak kasih kita di sudut-sudut sana aja. Ya enggak, ini kita serius. Benar nggak? Kita hanya mau di sini mau menang sendiri. Uang kita, uang kita. Kalau nggak diberkati kita minta Tuhan. Sedangkan kita perlakukan Tuhan itu sebagai ATM aja. Jangan. Kita harus serius dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, rindu ke hari ini kita menempatkan dia prioritas yang utama dalam hidup kita. Amin. Amin. Prioritas utama. Kita benar-benar katakan waktu Tuhan semua. Kita harus hidup sesuai dengan Tuhan punya standar, saudara-saudara. Di Australia sini, saya lihat banyak anak-anak dari Indonesia datang tuh nyetir mobil standarnya Jakarta gitu. Tapi lama-lama dia bisa ikutin peraturannya. Benar nggak? Dia dulu buat di sini kebut-kebut, tapi di sini baru dia sadar. Gitu kena buk terus baru dia sadar. Kita ikutin aja dengan apa yang Tuhan mau, karena di situ damai sejahtera. Di situ ketenangan. Kita selalu merindukan ketenangan. Kita selalu merindukan kebahagiaan. Ada saja connect dengan sumbernya, maka itu semua ada dalam hidup kita. Ya, connect aja. Kita kalau nggak ada koneksi, meskipun mobile phone kita yang paling terakhir pun nggak bisa bicara. Ya, SOB, WhatsApp tidak bisa masuk di situ kalau tidak ada koneksi. Jadi frustrasi kita kalau nggak koneksi. Oleh karena itu kita connect-nya. Kita ada di sini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Tuhan mau menolong untuk memperbaiki kita. Dia pakai segala macam cara, termasuk Roh Kudus, termasuk hamba-hamba, termasuk firman Tuhan ini untuk mengubah kita. Tapi kalau kita tidak mau, ingat loh, ada waktunya Tuhan semua dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, perkataan yang kita bisa take away, perkataan dari Yudas. Di sini saya tulis motivasi harus tulus ikhlas. Dia punya motivasi. Kelihatan ngomongnya benar kan? Ngomongnya benar kan? Waduh. Saya ingin katakan, banyak organisasi di muka bumi ini pun yang suka bilang, ayo kita kumpul dana untuk orang miskin ya. Nggak ada satu sen yang ke sana. Semuanya hanya di antara mereka aja. Saya pernah nonton satu TV acara dari ABC. Mereka list ya, dari seluruh organisasi NGO, non-governmental organization, namanya NGO, kan ya government sama non, seperti ini. Orang collect money, kirim ini, tahu nggak?
Yang terbaik itu hanya 1-2, mungkin Salvation Army. Itu pun 50% saja yang langsung ke orang-orang yang susah. 50% itu mulai dari CEO-nya, mulai dari ini administrasinya, itu pakai itu uang semua. Saudara-saudara, banyak yang 90% hanya pakai untuk 10% yang ada di situ. Banyak yang hanya 1-2% saja yang kayak ini. Mereka advertise semua di TV, di YouTube itu semua. Tolong ini, tolong orang di Palestina kirim dana. Belum tentu uang itu sampai di sana. Saya kasih tahu. Berapa kita semua dari Indonesia sudah pada pengalaman lah. Benar kan? Kalau kita kirim-kirim itu hati-hati sekali. Kalau bisa bawa sendiri atau orang yang dipercaya ngasih sendiri itu baru bisa. Sekarang jangan pikir bahwa Yudas itu tidak ada di sekarang. Bahkan saya baca di Roma 16 ayat 17 dan 18. Sudah ada apa? Roma terakhir, saudara-saudara. Ya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan yang pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 7-18. Sebab orang dia pikir tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hati. Jujur, berapa kita semua harus koreksi diri kita. Saya juga koreksi diri saya sendiri. Apakah kita melayani karena apa? Kita ke gereja karena apa? Kita menolong sana sini untuk apa? Saudara, ada beberapa orang yang katakan ke saya, orang kaya di Jakarta atau di China suka bagi-bagi. Itu bukan untuk karena mereka cinta itu orang-orang, supaya mereka kelihatan good sebagai dermawan. Mereka kelihatannya bisa diterima karena ada sedekah, bisa diterima di sorga. Oh, itu semua nggak benar. Kalau mau memberi, firman Tuhan katakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Kita memberi dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi, di dunia ini terlalu banyak penipuan, terlalu banyak, pakai segala macam cara, ngomong itu muluk-muluk. Dan saya sudah ketemukan akhir-akhir orang-orang yang pakai mimbar itu, apalagi yang sekarang lagi rame-ramenya berkampanye di Jakarta, itu ngomongnya tuh pintar banget. Di sini aja para politician itu kalau ngomong janji-janji itu pintar sebelum jadi anggota parlemen atau perdana menteri. Tapi sesudah itu alasannya macam lagi. Alasannya begini lagi, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu apa? Berkhidmat. Ya, kita harus tahu bedakan ini kehendak Tuhan, ini kebenaran Tuhan ataukah bukan. Oleh karena itu kalau ada orang knock di pintu bilang, oh bisa jadi ini, berikan ini, hati-hati dulu. Hati-hati aja. Berapa banyak orang sekarang kena tipu sana sini. Oleh karena itu Yudas-Yudas zaman dulu sampai sekarang masih tetap ada. Oleh karena itu kita hati-hati. Saudara-saudara, saya tidak akan panjangkan lagi. Tetapi yang penting, yang pertama, kita belajar untuk menghargai, kita menerima, kita mengampuni, kita rendah hati, kita benar-benar tulus ikhlas di dalam sesama kita, dan benar-benar mengampuni. Saya berpikir, aduh Tuhan, kita mesti mulai mengampuni berapa kali? Firman Tuhan katakan apa? Hitung aja sudah. Sudah belum? Ya kan? Atau suami baru salah sedikit, dulu tuh kamu tuh begitu.
istri baru salah, kamu itu begitu. Kita harus belajar untuk buang itu semua dan kita mau hidup di dalam kebenaran. Ingat loh, kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan katakan apa? Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Amin. Hati-hati. Nanti waktu ke sana, knock pintu, buka, tambah keras. Oh sorry, saya tidak buka. Kenapa? Kamu bukan termasuk, namamu tidak tercatat di sini karena kamu tidak mengampuni saudaramu di muka bumi. Amin. Amin. Benar, hidup ini memang perlu macam-macam tantangan. Tetapi sikap kita lah yang menentukan hasil. Kalau orang maki kita, kita mau balas, gak pernah selesai. Tapi kalau orang menyalahkan kita dan kita bilang, ampunilah dia, karena dia lagi ya, emosi atau apa, doain untuk dia, maka beres di muka bumi. Memang gak mudah itu Tuhan Yesus. Benar gak? Tuhan Yesus katakan jalannya itu sempit. Sedikit orang yang sampai. Mau senang-senang di dunia itu freeway. Ya, tapi kesudahannya adalah kematian. Mari, saat ini kita benar-benar memprioritaskan Tuhan. Amin. Apalagi yang paling kita perlu prioritas di muka bumi. Ya, saya percaya siapa yang paling utama di muka hidupmu sekarang? Hah? Uang? Saya dengar uang atau karir atau ambisi. Tidak. Kita tidak ada salahnya kita bekerja menyimpan apa semua, tapi jangan itu menjadi mamon dalam hidup kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya sudah baru-baru ini saya mengumpulkan beberapa orang yang cukup beruang. Waktu dia mati mukanya tinggal kayak beruang benar-benar. Saya kasih tahu, tidak ada lagi, habis. Ya, oleh karena itu kita hanya bisa minta Tuhan untuk merubah kita. Mari kita berdoa dan kita menaruh tangan kita. Tuhan, ubahlah kami Tuhan. Ubah, bisa nyanyi lagu ubah hatiku. Terus dipakai gitar aja, ubahlah hatiku Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan. Ubahlah Tuhan. Ubahlah hatiku Tuhan. Salju, ubah hatiku. Ubah hatiku. Ubah hatiku.
sadar kalau bukan Engkau yang membantu menolong kami, melepaskan kami dari kuasa dosa yang mengikat, kuasa kesombongan yang mengikat, kuasa marah yang mengikat, kuasa iblis yang menipu kami, maka kami seumur hidup kami akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melalui hidup ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kami mohon kiranya Engkau merubah kami, merubah cara pikir kami, merubah akal budi kami, supaya kami terus diperbaharui setiap hari demi setiap hari Tuhan. Mari Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk buang segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam hidup kami, untuk menerima damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah Engkau angkat benih-benih yang tidak tertanam dari-Mu Tuhan, diangkat dari hidup kami dan digantikan dengan kuasa buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kami, yaitu damai, kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, itu terus kelemah lembutan, penguasaan diri yang ada dalam hidup kami. Mari Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, setiap kami yang sudah mulai lanjut usia ini, kami belajar untuk buang segala pengalaman pahit kami, masa lalu kami, meskipun pernah menyakiti kami, dari menantu, dari anak, dari siapapun, kami akan buang itu semua. Dan kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami mau berdoa untuk menantu kami, anak kami, saudara kami, siapapun, untuk kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, dan Tuhan juga ubah mereka seperti Tuhan sudah mengubah kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk menjadi pribadi yang telah dimerdekakan benar-benar oleh kuasa karya penebusan Tuhan Yesus, sehingga kami tidak berjalan dalam masa lalu yang menghantui atau yang menyakiti kami, yang membuat kami pahit, tetapi kami buang itu semua. Dan hari ini, siapa yang mau buang semua, katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya buang kepahitan, saya buang kemarahan, saya buang sakit hati, saya buang merasa tersinggung, saya buang kecewa, semuanya itu saya buang, dan saya mau hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini Tuhan. Mari juga Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang, siapapun dia yang terdekat dengan kami, yang menyakiti kami, yang jauh dari kami, yang dulu pernah menyakiti kami. Kami ambil keputusan untuk mengampuni. Mari katakan, kami ambil keputusan untuk mengampuni semua orang yang pernah menyakiti kami. Gantikan dengan kasih, mendoakan orang-orang yang menyakiti kami, karena mereka pun korban daripada masalah dosa yang berakar di manusia. Hari ini saya ingin menjadi ciptaan yang baru, keluar dalam kemenangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mau menjadi ciptaan yang baru, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari sorga, diketemukan di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan damai sejahtera, sukacita, kelembutan, penguasaan diri, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan kasih sejati ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami akan pulang dalam damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari, silakan duduk saudara-saudara.